tiga golongan yang menahan Ustaz Somad. Tiga golongan. Apa kabar semua jamaah, sehat? Mudah-mudahan panjang umur, rezekinya berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan solehah, bahagia dunia akhirat, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya sedang berada di Citra Indah. Apalah arti citra ini? Lama saya mikir, cuman mau nanya segan. Rupanya Habib tahu apa yang ada dalam hati saya. Beliau langsung jelaskan, Ustadz Somad, arti citra itu adalah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi saya berusaha untuk mencintai zuriatnya. Malam ini para habaib, guru-guru kita datang bersama kita. Mudah-mudahan cinta kita kepada para habaib mengantarkan kita kepada kakek mereka, Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajarkan kita cinta pada habaib, cinta kepada para nabi, kalau bukan para alim, para ulama, para ajengan, para kiai, para tuan guru yang tak dapat disebutkan Al-Fakir Abdul Somad satu persatu, semuanya dipanjangkan Allah. Matta'anallahu bituli umurihim, waffaqanallah lima yuhibbuhu wa yardah. Dengan panjangnya usia guru-guru kita, kita masih bisa tetap ngaji bersama mereka. Limpahan rahmat, barakah, ridha, taufik, inayah senantiasa bersama kita sampai anak cucu, sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Di tengah kesibukannya Bapak Camat, Bapak-bapak TNI Polri, Bapak-bapak DPRD, DPR RI hadir bersama kita pada malam hari ini, bil khusus Pak Mulyadi beserta rombongan. Nanti kalau saya sebut satu persatu azan subuh baru selesai. Jadi saya sapa secara umum saja, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dari awal masuk jalan pintu klaster komplek, mampir di rumah Pak Haji Bambang dan Ibu, saya heran. Biasanya di mana-mana saya tausiah itu balehonya banyak sekali, tapi kali ini nggak ada. Saya lihat ada besar gede, pas udah dekat mie ayam. Loh, kenapa jamaahnya bisa banyak, ramai, melimpah ruah, mobil ditutup kacanya hitam, tapi anak-anak muda bawa motor live. Saya khawatir dia nabrak tiang listrik. Kenapa ini meriah sekali? Lama saya mikir, baleho nggak ada. Kenapa meriah ramai? Ternyata iklannya sudah seminggu ini heboh di media sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati saya berbisik, jangan-jangan ini panitia yang punya kerja. Mereka mau buat iklan gratis. Power emak-emak luar biasa. Beberapa hari ini saya dikirimi WhatsApp, sahabat-sahabat yang khawatir, Ustadz jadi datang apa enggak? Ustadz datang apa enggak? Saya ribet, repot mau balas, saya tinggal kirim video ucapan semangat dari The Power of Emak-emak garis keras.
Kami menunggu Ustadz Somad. Begitu saya kirim, mereka langsung kirim pesan di bawah. Dijamin, karena tidak ada yang bisa melawan emak-emak. Karena surga di bawah telapak kaki dulu. Sekarang sudah pindah ke bawah telapak kaki babysitter. Kecuali di sini, karena semua anak-anaknya dibesarkan oleh ibu-ibu yang solihah. Karena ibunya solihah inilah maka anak-anak yang lahir dari rahim orang-orang yang soleh menghadiri majlis ilmu. Adapun tema kajian kita pada malam hari ini adalah habaib, guru-guru saya, para alim ulama. Maafkan Abdul Somad yang berdiri di depan, membelakangi. Tadi sudah disiapkan kursi. Syukron Habib, jazakumullah. Tadi sudah disiapkan kursi dengan meja. Tapi saya rasa kurang sopan kalau saya duduk di atas. Lebih baik saya berdiri, jadi rasanya seperti anak SD yang tidak bisa jawab pertanyaan. Ustadz Somad, gimana rasanya Ustadz Somad berada di depan orang ramai meriah begini? Kira-kira gimana rasanya? Tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Sulit untuk memilih kata mewakili rasa. Tapi kalau disuruh pilih satu kata, cuman satu, panas. Memang gitu kalau bawaan punya jaket baru, sorban baru, dan topi baru. Tema kita sesuai dengan yang tertulis, 3 golongan yang menahan Ustadz Somad. Apa maksudnya? Oh mohon maaf, salah baca. 3 golongan yang menahan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini yang pertama, murka Allah tidak jadi turun. Kenapa? Wa hum yastaghfirun, karena masih banyak ini bilang beristighfar, dia bilang beristri. Ini yang jawab jomblo. Mudah-mudahan yang jomblo ketemu jodoh yang solehah. Allah tidak jadi turunkan murkanya selama masih ada yang beristighfar. Sebenarnya malaikat sudah lama ingin menimpakan batu besar, gunung meletus, lautan naik ke darat. Tapi kenapa tidak terjadi? Masih ada di tengah malam orang yang terbangun. Dia lihat jam dinding menunjukkan jam 2. Lalu kemudian pun dia terjaga. Dia lawan kantuknya, dia lawan tidurnya, dia lawan bantalnya, dia lawan selimutnya. Dia bangun dan berdiri. Kemana dia? Buang air kecil. Mereka tidak bisa menahan azab Allah. Jangankan azab Allah, pipis aja nggak bisa mereka tahan. Lalu siapa yang bisa menahan murka Allah? Mereka yang bangun di tengah malam, dia ambil air wudhu, setelah itu dia pun sholat sunat. Usolli sunnatal wudhu. Pertama kalau kita bangun malam sholat sunat wudhu. Bagi yang sudah melakukan mudah-mudahan istiqomah, amin. Bagi yang belum melakukan mudah-mudahan malam ini dia terbangun, amin. Kalau nanti malam terbangun, maka segeralah sholat sunat wudhu. Sekarang banyak yang ngurus wudhu, tapi bukan sholat sunat wudhu, yang diurusnya nasi wudhu. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ada yang lebih besar selain daripada Allah? Allahu Akbar. Besar masalah hidupmu, katakan Allah yang paling besar. Allahu Akbar. Ulang sekali lagi. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemana wajah dihadapkan? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan
musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, tabarakallah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Pilihlah ayat apa yang mudah bagimu. Kebetulan ingat banyak jamaah pergi haji, baca ayat haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kebetulan ingat puasa belum diganti yang tinggal-tinggal kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kebetulan ingat masjid, innama ya'muru masajidallah. Kebetulan ingat Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tiba-tiba dia lama setelah Al-Fatihah merenung memikirkan. Ujung-ujungnya qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Inna hala ta'dilu sulusal Quran. Satu qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau dibaca 3 kali seperti orang yang khatam Al-Quran. Setelah 2 rakaat solat sunat wudu, solat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat, bukan tauco. Ayatnya terserah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Setelah itu barulah sholat sunat tahajud 8 rakaat. Gak bisa 8-4, gak bisa 4-2, 2 pun gak bisa. Mati aja. Untuk apa kau dikasih Allah hidup, bernapas, bernyawa sampai malam ini? Insya Allah malam ini kita semuanya sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud insya Allah. Amin. Ditutup dengan witir 3 rakaat, 2 salam bagus, 3 rakaat 1 salam sah. Setelah itu barulah wahum yastaghfirun, beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi firli dhunubi wali walidayya walil mu'minin. Beristighfar itu jangan cuman minta ampun dosa kita saja. Betul? Ada orang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta ampun, minta rahmat. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tar'am ma'ana ahadan. Ya Allah, ampunkan aku, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Oh, enggak boleh. Minta ampunkan untuk tetangga, minta ampunkan untuk jiran, minta ampun untuk sahabat, minta ampun untuk musuh, minta ampun untuk orang-orang yang hasad dan dengki kepada kita. Setuju? Dari bunyinya kelihatannya enggak setuju. Minta ampunkan untuk orang yang dengki, hasad, busuk hati kepada kita. Ibu setuju? Dari bunyinya setuju tapi giginya rapat. Setuju. Orang-orang yang benci ibu, orang-orang yang hasad ibu, artinya hidup ibu lebih baik dari mereka. Betul?
Jilbab ibu dengan jilbab dia sama. Bedanya apa? Jilbab ibu lunas, dia kredit. Kalau ada orang benci ibu, orang hasad ibu, berarti dia sering memikirkan ibu dan ibu tidak pernah memikirkan dia. Betul? Kalau ada orang yang dengki ibu, hasad ibu, berarti ibu lebih baik daripada dia, lebih cantik daripada dia, lebih keren daripada dia. Betul? Kenapa Ustadz pesankan ke ibu-ibu? Karena yang banyak hasad, bukan saya yang ngomong. Insya Allah semua ibu-ibu ini hatinya bersih. Ya Allah, ampunkan dosa tetanggaku ya Allah. Karena dia baru rehab rumah, mobilnya baru, hatiku sakit. Minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan wajahnya. Semakin dibayangkan, semakin emosi, semakin marah. Disitulah kita sedang melawan hawa nafsu. Lawan lapar, banyak yang mampu. Lawan marah, tidak banyak yang mampu. Maka kita diminta Allah Subhanahu wa taala, azabku, murkaku, aku tahan. Syaratnya satu, selama engkau masih mau minta ampun, minta maaf kepada Allah, sependek-pendek istighfar, astaghfirullah, 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 agak panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya enggak hafal Pak Ustadz. Buka handphone, tulis Sayyidul Istighfar, enter, pilih image, gambar. Baca. Nggak muncul Pak Ustadz, paket habis belum diisi. Minta ampun kepada Allah, tapi istighfarnya pelan-pelan, walaupun pendek. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ini banyak juga yang hanya sekedar ingin ngejar supaya banyak istighfar cepat sekali. Kayak dapat tempe mendoan minyaknya panas. Jangan heran nanti pas dapat catatan buku amal di akhirat. Apa kata Allah? Iqra, baca, kitabak, buku catatan amalmu. Begitu buku catatan amal yang didapat, bukan tertulis istighfar, kumur-kumur, 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 kumur-kumur. Beristighfar. Saya amalan saya tidak banyak. Kalau saya bangun malam habis sholat tahajud, yang pertama 3 saja amalan saya. Yang pertama istighfar. Karena saya ngitungnya nggak bisa, saya pakai tasbih. Ada tasbih yang saya letakkan di atas sajadah, yang nggak pindah-pindah. Banyak juga orang sekarang sajadahnya nggak ada tasbih, yang bertasbih sekarang mobil. Akhirnya mobilnya beristighfar. Mobilnya selamat, orangnya mati. Di depan ada istighfar 100. Saya nggak punya tasbih Ustadz. Pakai jari, sekali putar 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekali genggam 20. 2 kali genggam 40, 60, 80, 100. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kalau mau panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, Ustaz Somad kalau bisa sorbannya diletakkan di sebelah kiri. Kenapa begitu? Supaya logo Forum Masjid Citra Indah City-nya kelihatan. Forum Masjid Musholla Citra Indah City
ada 47 masjid. Allahu Akbar. Bisa bersatu 47 masjid musola dalam satu forum. Ini ada 50 klaster. Satu klaster, satu masjid. Inilah perumahan yang paling banyak masjidnya. Dan disinilah orang yang mau sholat Jumat, kalau dia gilir satu masjid ini, insya Allah setahun baru selesai. Masjid ini, klaster ini, masjid ini. Maka setiap masjid-masjid ini nanti akan bersaksi di akhirat. Si fulan pernah menempelkan keningnya ke lantai. Abdul Somad pernah datang ke masjid. Masjid apa namanya? Banyak sekali nama masjid. Masjid At-Taubah, Masjid Al-Barakah, Masjid Al-Arsh, Masjid Al-Amanah, Masjid Musolla Abdan Syakura, Masjid Ittihad, Masjid Al-Mujahidin. Tidak ada satupun Masjid As-Somad. Doakan supaya Abdul Somad sebelum mati pernah bangun masjid, supaya orang berdoa di masjid itu memintakan ampunan untuk dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya nggak pernah istighfar Pak Ustadz, saya cuma sholat aja. Kalau kau sholat pasti kau beristighfar. Kapan? Duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni. Oh, itu istighfar Pak Ustadz. Iya, duduk antara dua sujud itu isinya istighfar. Rabbighfirli. Arti Rabbighfirli itu apa? Kalau bahasa kampung saya, please forgive me. Ternyata kalau kita banyak makan nasi, nasi apa tadi Habib? Nasi biryani, bahasa Inggris lancar. Rabbighfirli, ampunkan aku. Setelah dosa kita bersih, baru turun rahmat Allah. Setelah Rabbighfirli baru warhamni. Gimana rahmat Allah mau turun kalau kita tidak minta ampun kepada Allah? Tapi Ustadz kan nggak punya dosa. Apa dosa Pak Ustadz? Oh, dosa saya banyak sekali. Keluar rumah dari Pekanbaru Riau jam 6, naik pesawat jam 7.50. Begitu masuk pesawat, dosa yang pertama, aduh, mau pejam mata takut salah duduk, mau dibuka dosa, akhirnya buka dikit. Mudah-mudahan Allah mengampunkan Abdul Somad. Sampai di airport, macam-macam dosa. Ada orang besar bajunya kekecilan, ada orang kecil bajunya kebesaran. Mau nggak diomongin, tapi hati kita berkata. Mau hati di stop, akhirnya di stop dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Oh, bukan begitu. Istighfar itu pandangan ditundukkan. Tapi katanya Pak Ustadz, pandangan yang pertama itu enggak dosa. Terus maka saya enggak kedip-kedip. Astagfirullah, dosa mata, dosa telinga, dosa pikiran, dosa hati. Ada dosa yang paling mengerikan. Dia tidak minum khamar, dia tidak pakai sabu-sabu, dia tidak pakai narkoba, dia tidak menggunjing tetangga, dia tidak namimah adu domba. Tapi dia dosa karena tidak ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Ibu-ibu yang punya suami ganteng itu takdir baik. Kalau enggak ganteng berarti takdir. Bukan saya yang ngomong. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dijadikan Allah di sana kebaikan yang luar biasa. Ini banyak orang tidak ridha menerima ketetapan Allah, mencaci maki Allah, sumpah serapah Allah. Aku ke masjid, udah pengajian, ikut tablik akbar, kenapa hidupku susah? Tetanggaku nggak pernah sholat, nggak puasa, kenapa rezekinya lancar? Mobilnya 2, rumahnya 2, bininya. Saya cuma mancing mereka aja, Bu. Ternyata mereka terpancing. Maka jangan sangka itu nikmat. Boleh jadi dia kelihatannya nikmat,
tapi sesungguhnya dia adalah azab. Itulah yang disebut dengan istidraj. Kita udah berusaha bisnis, ternyata tidak seperti yang diharapkan, maka cepat-cepat istighfar kepada Allah, minta ampun silap salah dosa kita. Hidup kita bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Semua sudah kita serahkan kepada, loh kok serahkan ke Pak Lurah? Serahkan kepada lurah, serahkan kepada Pak Camat, serahkan kepada pejabat. Itu ikhtiarnya, usahanya, tapi semuanya kita serahkan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Janji Rasulullah, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. 3, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Amin. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tadi saya dari rumah sudah siapkan baju putih, pakai sorban putih, pakai peci merah hati. Sampai di sini tiga-tiganya tidak berlaku. Langsung diganti dari atas oleh Pak Mulyadi, langsung Pak Bambang mengganti, langsung dikasih sorban. Maksudnya saya paham, supaya di video kelihatan lebih gemuk dan lebih percaya diri. Amin. Tapi tidak semuanya senang dengan saya dapat baju ini, betul? Betul katanya. Ada yang sakit hati di dalam, maka kita minta ampun kepada Allah. Kalau kita beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dalam setiap masalah kehidupan kita. Saya ketemu sama kiai, umurnya 70 tahun, nama tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Ngomongnya nggak banyak. Saya ngomong cerita, dia sebentar-bentar istighfar. Astagfirullah. Jadi gini Pak Kiai tentang keadaan sekarang. Astagfirullahaladzim. Dalam hati saya, aku banyak dosa, banyak silap, banyak ngomong, banyak salah, tapi istighfarku sedikit. Ini guru, kiai dimuliakan, istighfarnya banyak. Dia tidak pernah nyuruh saya istighfar, dia tidak ada ceramahin saya istighfar, tapi perbuatannya. Sejak itu saya semakin banyak beristighfar. Ustadz istighfarnya satu hari berapa kali? Tadi habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cuma 3 kali. Tapi saya usahakan saya ganti di waktu malam. Habis sholat menjelang subuh, habis sholat tahajud menunggu azan subuh, beristighfar paling tidak 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa 100? Karena Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar minta ampun kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi yang penghulu, pemimpin semua nabi dan rasul, beristighfarnya 100 kali guys. Kita yang bergelimang dosa, dari mulai dosa tapak kaki sampai dosa kelopak mata, istighfar kita berapa? Maka setelah malam ini kita perbanyak istighfar. Istighfar itu bunyinya astagfirullah, bukan istighfar. Istighfar itu namanya. Ada juga orang ketika diajak istighfar, kamu banyak-banyak istighfar ya. Istighfar, istighfar, bukan. Istighfar itu namanya, bunyi lafaznya astagfirullah, ampunkan dosaku ya Allah. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu, siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Di antara kita ramai ini, siapa yang paling banyak dosanya?
Makanya insya Allah tausiah ini nggak banyak. Sesuai dengan kode etik kita 600 ml. Dimulai 8:30, berakhir 8:30. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itu kalau di TV. Kalau nggak ada di TV, nggak ada iklannya, lanjut aja terus sampai suara habis. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bawa mobil pagi sampai di lampu merah, lampunya merah. Kenapa merah? Karena namanya lampu maki-maki, sumpah serapah, klakson depan. Ini kenapa? Ini kenapa? Memangnya kalau kita marah-marah lampunya berubah jadi hijau? Makin merah, bukan makin hijau, merah menyala. Coba kalau kita istighfar, lihat lampu merah, istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sudah 20 kali istighfar, enggak berubah juga hijau. Tanya sama Pak polisi petugas, Pak kok enggak berubah? Mohon maaf, korslet. Tapi paling tidak hati kita tenang. Allah kirimkan malaikat untuk menenangkan hati dan jiwa. Orang yang tenang, jantungnya normal. Bunyi jantung normal. Bagi yang enggak dengar suara jantung, jangan sekarang, besok pergi ke puskesmas, pinjam apa namanya itu, earphone. Terserahlah apa namanya. Lalu pasang, nanti kedengaran suara jantung. Orang yang beristighfar jantungnya tenang. Siapa yang menenangkan jantung? Allah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menenangkan hati. Allah berjanji, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau hatimu banyak berzikir mengingat Allah, maka hatimu akan tenang. Penyakit yang paling ditakuti orang sekarang adalah sakit jantung. Karena detak jantungnya tidak normal. Orang yang tidak normal jantungnya itu bunyinya beda. Kalau dia normal pelan, slow. Tapi kalau orang tidak berzikir, maka insya Allah apapun yang terjadi besok kita banyak-banyak istighfar. Gaji 13 belum cair, istighfar. Pulang dari masjid helm hilang, istighfar. Suami dilarikan pelakor, ngamuk, bukan istighfar. Mesti panggil wali. Ibu punya wali, bapaknya sudah meninggal, kakeknya meninggal, kakaknya meninggal, adiknya meninggal. Kakek, bapak, kakek, kakak, adik, siapa lagi? Kakak ayah dengan paman, adik ayah, meninggal semua. Fasultan waliyun man la waliyalaha. Sultan, hakim menjadi wali bagi perempuan. Jadi jangan istighfar. Ini banyak sekarang perempuan istighfar. Astagfirullah. Istighfar apa? Istighfar suami dilarikan orang. Maka dia ada di dalam Islam ini hukum. Tapi ketika kita sudah berusaha, ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan.
tidak ada jalan lain kecuali menghadap meminta kepada Allah. Tempelkan keningmu ke lantai, salat sunat taubat 2 rakaat, mengadu kepada Allah melalui bisikan ke bumi, maka malaikat yang ada di langit akan mengabulkan permohonan doa-doamu insyaallah. Inilah keutamaan memperbanyak istighfar. Selesai amal yang pertama, 3 golongan yang menahan murka Allah. Golongan yang pertama, golongan orang yang beristighfar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang beristighfar. Masya Allah, syukur Habib. Jadi setiap satu golongan satu tisu. Sekarang kita istighfar Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Sekarang kita masuk golongan yang kedua. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang jangan buat mungkar. Kalau kamu tidak lakukan ini, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, maka dikhawatirkan akan turun murka Allah. Lalu kenapa murka Allah tidak turun? Kenapa tidak jadi gempa bumi? Kenapa tidak jadi tsunami? Karena masih ada golongan yang mau amar ma'ruf nahi munkar. Para habaib masih ngajak berselawat. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Apa kata Habib Ustadz Somad? Setiap Sabtu, setiap Ahad, hari libur, kami hidupkan majlis-majlis ini amar ma'ruf, tapi ada nahi mungkar. Jangan berzina, jangan minum khamar, jangan pacaran, jangan buka kepala, jangan tinggalkan hijab, jangan sepelekan syariat Islam. Ini bukan keras, ini bukan radikal, ini adalah untuk menyelamatkan bangsa ini supaya tidak hancur, tidak lebur, tidak binasa. Mereka yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar adalah cinta NKRI. Betul? Siap jaga NKRI, siap jaga para ulama, siap cinta habaib. Takbir. Ustadz kok kuat sekali suaranya? Suaranya biasa aja, mikrofonnya mantap. Ini mikrofon luar biasa. Kita belum ngomong dia udah keluar. Jadi nanti kalau ada anak muda yang ngomong ke temannya, jangan pacaran ya Beb, itu tandanya dia masih sayang atau benci. Ini banyak anak muda yang salah sangka. Ente larang pacaran kan karena ente jomblo sejati. Ente ngomong gitu kan karena nggak dapat pacar. Dia sedang menyelamatkan dirinya, menyelamatkan bangsanya, karena dia sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kalau ada orang diam aja? Pak Haji, anaknya kemarin saya lihat boncengan sama laki-laki nggak marah. Nggak apa-apa. Saya lihat kemarin pulang jam 2 malam, subuh juga nggak apa-apa. Ingat, selangkah kakimu sudah di surga. Karena kau sholat berjamaah, karena kau pengurus masjid, karena engkau bangun masjid, karena engkau rajin pengajian. Tapi kalau anak perempuanmu kau biarkan keluar rumah dengan laki-laki yang tidak mahram, maka selangkah juga kakimu masuk dalam neraka jahanam. Mereka disebut dengan siapa namanya? Inilah orang-orang yang disebut dengan dayyus. Siapa? Dayyus. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Tak ada cemburunya. Istrinya tampil, wajahnya biasa aja, lipstiknya aja yang 3 inci. Wajahnya biasa aja, make upnya aja yang luar biasa. Maka sesungguhnya kau akan ditanya di hadapan Allah. Kita semua hafal ayatnya. La tus'alunna yawma idzin 'anin
Nikmat anak, masukkan anak ke pondok pesantren. Nikmat istri, izinkan mereka datang pengajian. Ini istri-istri yang datang malam ini, suaminya adalah suami yang soleh-soleh. Karena kalau tidak soleh tidak mungkin diizinkannya pergi pengajian. Betul? Papa, mama mau pergi ke pengajian. Kemana? Pengajian di masjid Cikal Harapan. Siapa yang ngasih pengajian? Ustadz Abdul Somad. Gua banget. Silakan pergi, Ma. Papa nggak ikut. Papa masih ada majelis gaplek yang belum terselesaikan. Terus papa nggak nengok ceramahnya. Papa streaming langsung dari channel Ustadz Abdul Somad Official yang selalu dipesankan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dia tidak larang istrinya untuk datang menuntut ilmu karena kewajiban laki-laki ada 5. Yang pertama, beri makan. Ibu sudah makan? Yang kedua, beri pakaian. Ibu sudah punya pakaian? Alhamdulillah, berapa banyak perempuan sekarang tidak dikasih pakaian. Tingginya 170 cm, kain yang disediakan 70 cm. Ditarik ke atas, terbuka di bawah, diturunkan ke bawah, terbuka di atas. Duit tidak dikasih cukup, sehingga tukang jahit belum pasang resleting sudah dikasih pulang. Makan, pakaian, tempat tinggal. Ibu sudah dikasih tempat tinggal? Alhamdulillah. Pendidikan. Walaupun kau direktur, walaupun kau komisaris, walaupun banyak uang, tapi istrimu perlu pendidikan dan engkau bukan habib, engkau bukan ulama, maka dididik. Ini bagian dari amar ma'ruf. Tidak hanya pendidikan, perhatian. Ini adalah ibu-ibu yang diperhatikan ilmunya, penampilannya, jilbabnya. Sebelum dia berangkat, apa kata suaminya? Pakaianmu terlalu sempit, Mam. Aku khawatir nanti banyak orang yang masuk paret gara-gara kamu. Akhirnya dia ganti baju. Kalau gini gimana, Pak? Itu seperti kelambu yang belum selesai, Mam. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada tetangga yang ngomong, anak kamu tadi saya lihat di mall jalan dengan gak mahram. Anak-anak saya yang ngasih makan saya, yang nyekolahkan saya, kalau dia hamil yang nanggung saya. Jangan urus anak saya, urus saja sorgamu, kuurus nerakaku. Nerakaku bukan urusan kamu. Ini orang gak ngerti ajaran Islam. Memang nerakamu nerakamu, surgaku surgaku. Tapi kalau azabnya datang, tsunami datang, gempa bumi datang, angin puting beliung datang, yang hancur bukan cuman rumahmu. Mau dilanjutkan nanti takut mati lampu gara-gara kata-kata yang tidak baik. Maka ini yang kita lakukan malam ini, pengajian tabligh akbar. Itu isinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau saya amar ma'ruf nahi mungkarnya di mimbar, di pentas tabligh akbar. Lalu bapak-bapak amar ma'ruf mungkarnya di mana? Di rumah. Anaknya, kamu sudah sholat, Nak? Kamu kenapa belum sholat? Saya nggak pernah ngelihat papa sholat. Papa baru tadi sholat. Selama ini sama dengan kamu. Enggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, betul? Alhamdulillah Ustadz Somad. Setelah mendengar tausiah Ustadz Somad, suami sekarang saya sudah sholat. Suami saya sudah sholat, Pak Ustadz. Sholat apa, Bu? Sholat Jumat. Doakan supaya dibukakan Allah pintu hatinya. Kalau nyanyi-nyanyinya yang ngandung doa. Walaupun hidup. Oh enggak boleh, kita sedang dalam masjid. Untung kita dalam masjid. Kalau di luar masjid di tanah lapang, kita lanjutkan sampai 3 album. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khairu ummah, kamu umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah, kamu umat yang terbaik. Terbaik karena sering haji? Bukan.
Terbaik karena bolak-balik umroh? Bukan. Terbaik karena ganteng? Bukan. Kenapa terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi sebenarnya para kiai, para ulama, para habaib itu tugasnya cuma dua, amar ma'ruf nahi mungkar. Cuman gayanya macam-macam. Ada yang gayanya lembut. Marilah kita sabar, marilah kita beristighfar, marilah kita ridho, marilah kita qanaah. Ada yang model ceramahnya, jangan zina, jangan khamar, jangan sakau, jangan mabuk, jangan selingkuh, jangan LGBT. Tapi sebenarnya maknanya sama. Nggak bisa dibuat lembut semua. Gimana mau lembut ngelarang? Jangan zina, jangan LGBT. Jangan-jangan dia yang LGBT. Yang namanya ngelarang itu memang begitu bahasanya. Betul, Bu? Ibu ngelarang anak kan gitu. Kalau ibu nyuruh, sholat ya nak, puasa ya nak, pakai baju ya, bangun pagi ya. Memang begitu, ngajak. Tapi kalau ngelarang, jangan main itu. Pasti begitu. Mana mungkin? Jangan main itu. Ini orang nggak ngerti dia. Kapan saatnya tegas, kapan saatnya lembut, kapan saatnya lunak. Apakah Abdul Somad itu keras? Suaranya keras, tapi hatinya mana aku tahu. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini hanya dalam dua kerangka, amar ma'ruf nahi. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu tidak melakukan yang dua ini, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan turun hukuman, akan turun azab Allah. Summa tad'unahu, ketika hukuman azab turun, ketika murka Allah turun, tad'unahu, kamu berdoa beramai-ramai di tanah lapang stadion Istighosah Kubra, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa tidak dikabulkan? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Berterima kasihlah kalau masih ada para kiai, para alim, para ulama, para habaib yang masih keras suaranya, masih lantang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sesungguhnya mereka masih sayang dengan bangsa ini. Mereka cinta NKRI, mereka cinta persatuan, mereka takut supaya azab itu tidak turun. Mereka takut jangan sampai kita menjadi negeri yang binasa seperti kaum Ad, seperti kaum Samud, seperti kaum Madian, hanya diam melihat perbuatan mungkar. Kalau ada orang yang diam melihat perbuatan mungkar merajalela, zina, narkoba, korupsi, prostitusi, maka sesungguhnya dia adalah orang yang kelihatannya sayang, orang yang kelihatannya tidak resek, orang yang kelihatannya baik, tapi sesungguhnya dialah yang sudah mengundang azab itu turun. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk tetap bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amin. Para habaib kami, para kiai kami, para ajengan kami, para guru kami, kuatkan hati mereka supaya mereka tetap bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amin. Ini nampaknya yang ngomong Abdul Somad, yang ceramah Abdul Somad, yang tausiah menggelegar Abdul Somad. Tapi yang mendapatkan pahala amar ma'ruf nahi mungkar, berapa banyak orang yang berkontribusi sehingga acara ini terlaksana. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang mengurus, yang mengeluarkan izin, yang menjalin kerjasama, maka mereka pun mendapatkan pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan mereka, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, anak cucunya menjadi mujahid fisabilillah. Adapun orang yang belum mengerti, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun, berikan mereka hidayah ya Allah. Mereka berbuat salah karena salah paham,
Mereka buat salah karena gagal paham. Kalau mereka tidak paham, kita kasih paham. Kalau nggak paham-paham, kita doakan supaya paham. Kalau cari makannya dari gagal paham, mudah-mudahan dapat rezeki yang halal. Supaya anak istrinya menjadi anak istri yang baik-baik, yang soleh-soleh insyaallah. Amin. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع تفضل حبيبي اعتذر ما شاء الله اهلا وسهلا مرحبا. Ahlan artinya keluarga, sahlan artinya mudah. Jadi nanti kalau kita datang diomongin orang ahlan wa sahlan. Ahlan artinya kamu datang dianggap sebagai keluarga. Sahlan, mudah-mudahan urusan Ustaz Abdul Somad dimudahkan sampai pulang. Oh, saya nggak mau kalau dibilang cuma sampai pulang, sampai masuk surga. Masa cuma sampai pulang, habis pulang mati, habis mati kena azab. Nauzubillah. Mudah-mudahan berkeluarga sampai ke surga. Nanti Bapak Ibu kalau di surga masuk jangan lupa cari Ustaz Somad. Para habaib, kalau kalian nanti bersama kakek kalian Nabi Muhammad SAW, bersama Khadijatul Kubra, bersama Aisyahtur Ridha, bersama Fatimah Zahra, bersama Sayyidina Ali, bersama Sayyidina Al-Husain, bersama Sayyidina Ali Zainal Abidin, bersama Sayyidina Muhammad Al-Baqir, bersama Sayyidina Ja'far Sadiq, bersama Sayyidina Ali Al-Uraidi, bersama Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Jangan lupa kepada Al-Faqir Abdul Somad, pecinta ahli bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jamaah masuk ke dalam surga, mereka ingat sama Abdul Somad. Mereka tanya ke malaikat, "Malaikat, Ustaz Somad mana?" Kata malaikat, dia sudah bersama dengan para habaib di ruang VVIP. Amin. Sebenarnya Abdul Somad cuma minta didoakan oleh orang-orang yang tulus ikhlas, yang datang tanpa ada kepentingan. Mereka langkahkan kaki, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini orang-orang ikhlas semua ibu-ibu ini. Berapa episode sinetron mereka hilang malam ini. Tapi bisa kami ganti di YouTube nanti Pak Ustadz. Mudah-mudahan semuanya dalam kebaikan. Amin. 3 golongan. Golongan yang pertama beristighfar. Golongan yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar. Tolong diingat-ingat karena ini akan masuk dalam ujian UAS, ujian akhir semester. Yang terakhir, yang ketiga, masih ada waktu 15 menit lagi karena kita 60 menit. Yang ketiga adalah dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani. Rasul SAW bersabda, apa kata beliau? Sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Dalam riwayat lain, sadaqatus sirri tadfa'u ghadabar rabbi. Bersedekah diam-diam, sembunyi-sembunyi, itulah yang akan memadamkan, mematikan, menggagalkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang sedekah diam-diam, begitu lewat kota langsung dia sembunyikan. Allah, pas ditanya berapa? Shadaqatus sirri. Pas mau dicatat di dinding, gimana Pak? Kami tulis, jangan tulis nama saya. Terus apa? Hamba Allah. Masya Allah, tulus sekali. Berapa Pak? 2.500. Shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi.
Tutfi'u, memadamkan. Api yang bergejolak, azab yang hampir turun, tertunda karena sodakoh, bukan somat. Karena sodakoh kita. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal, supaya kami bisa bersodakoh. Dengan sodakoh itu menghalangi murka Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu ada istilah sodakoh tolak bala. Orang-orang di kampung kita dulu begitu. Ketika pindah rumah baru, sodakoh. Motor baru, sodakoh. Mobil baru, sodakoh. Istri baru, maksudnya baru menikah, bukan karena sesuatu dan lain hal. Saya mancing aja, jangan sampai terpancing. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan sodakoh menolak bala, percaya apa tidak? Terserah, yang nggak percaya silakan aja. Banyak orang yang nggak mau sodakoh. Saya nggak mau sodakoh. Ingat, bala mengintai, tolak dia. Kenapa bala nggak juga tertolak? Gimana mau nolak bala 2000? 2000 itu nolak tukang parkir. Itu pun parkir motor. Kalau mobil nggak bisa juga. Itu pun di tempat yang biasa, bukan di mall. Maka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang 2000 jangan berkecil hati. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. 47 masjid di seluruh perumahan cinta Rasulullah indah, citra indah, cinta Rasulullah indah. Satu klaster, satu masjid, semen, batu bata, kerikil. Mereka itu adalah orang yang menolak murka Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah tausiah Ustadz Somad, ibu-ibu berbondong-bondong ke panti asuhan, menolak laknat, menolak segala yang memudaratkan, menolak segala bala. Dengan apa? Sedekah nasi bungkus, sedekah baju, kain untuk panti jompo. Ingat almarhumah ibu, ingat almarhum ayah, sedekah. Tak lama lagi hari raya Kurban, Juli. Sekarang sudah bulan Juni. 2.500 tabung 2,5 juta membelikan seekor kambing. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Kambing itu akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya, wa as'ariha, dengan bulunya, wa aslafiha, dengan kukunya. Tanduknya, bulunya, kukunya akan datang pada hari kiamat. Untuk apa? Bersaksi bahwa orang ini sudah bersedekah, kurban, wakaf, infak, sedekah, zakat, wasiat, hibah. Namanya macam-macam, tapi isinya adalah sedekah. Yang wajib zakat, sedekah juga. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Bunyinya sedekah, tapi isinya zakat. Wa anfiqu min thayyibat. Infaklah, namanya infak, tapi makna umumnya sedekah. Saya nggak kaya Pak Ustaz, saya nggak ada jabatan, nggak ada kekuasaan. Tenang, Allah kasih jalan. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Bagi yang punya semen, kasih semen. Bagi yang punya batu bata, kirim. Yang nggak punya, senyum aja. Assalamualaikum. Senyum adalah sedekah. Tapi jangan gara-gara senyum sedekah, nanti setiap kotak sedekah yang lewat disenyumin aja. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pulang dari majelis ilmu, dosa terampuni. Pulang dari majelis ilmu, yang selama ini kurang semangat cari rezeki, makin semangat insya Allah. Amin. Saudaraku yang ada di samping berdiri, saudaraku yang ada di depan berdiri, saudariku yang ada di samping berdiri. Jangan berkecil hati, kita sama-sama berdiri. Bedanya apa? Kalian cuman berdiri, aku ngomong gak berhenti-berhenti.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل